Hai, Eka Novita dan Rika di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang mesin Turing. Kira-kira mesin Turing itu kayak gimana sih? Yuk kita simak video berikutnya. Dalam pembahasan video kali ini, kami akan membahas tentang mesin Turing itu seperti apa, operasi dasar mesin Turing, jenis-jenis mesin Turing sebagai penjumlahan dan pengurangan, mesin Turing multidimensi, dan mesin Turing non-deterministik. Kita ke pembahasan pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai mesin Turing itu sendiri. Kalian tahu tidak bahwa nama mesin Turing itu sendiri dipakai dari nama penciptanya? Iya, namanya adalah Alan Turing. Pada tahun 1936, Alan Turing menciptakan perangkat komputasi hipotesis yang dinamakan mesin Turing. Mesin Turing juga dapat memanipulasi simbol pada pita potensial tak terbatas sesuai dengan tabel aturan yang terbatas. Dan mereka memberikan landasan teoritis untuk gagasan algoritma komputer. Mesin Turing terdiri dari beberapa bagian, di antaranya mesin Turing memiliki pita masukan yang terbatas pada satu sisi dan tak terbatas pada sisi lainnya. Panjangnya tak berhingga. Pita ini berisikan simbol-simbol yang dapat dibaca, dan pita ini juga dapat ditulis dengan simbol-simbol. Pita dapat dianggap sebagai deretan kotak-kotak yang setiap kotaknya hanya berisi satu simbol. Kedua, penunjuk atau header yang berfungsi membaca dan menuliskan simbol pada pita. Penunjuk dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Yang ketiga adalah pengendali berhingga atau finite control yang menyimpan status dari mesin Turing dan mengatur pergerakan penunjuk dalam membaca dan menulis simbol pada pita. Status pada mesin Turing dapat berubah sesuai dengan simbol yang dibaca. Operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan oleh mesin Turing adalah membaca simbol yang ditunjuk oleh header, menuliskan simbol baru pada simbol yang dibaca oleh header sesuai dengan status pada pengendali berhingga, berubah status, dan menggerakkan header ke kiri ataupun ke kanan. Operasi-operasi tadi dilakukan untuk satu gerakan pada mesin Turing. Mesin Turing dapat berhenti ketika mencapai status akhirnya. Secara formal, mesin Turing dituliskan dalam 7 tufel, yaitu M sama dengan dalam kurung kurawal Q, sigma, R, lambda, Q0, B, dan F, di mana Q adalah himpunan berhingga status, sigma merupakan himpunan simbol-simbol pada pita masukan awal, R himpunan simbol-simbol yang dapat dibaca ataupun ditulis pada pita, lambda sebagai fungsi pergerakan, Q0 sebagai status awal, B sebagai simbol kosong atau blank, dan yang terakhir adalah F, yaitu status akhir. Selain mesin Turing yang dijelaskan tadi, terdapat beberapa jenis mesin Turing lainnya. Berikut ini beberapa jenis mesin Turing dan perbedaannya dengan mesin Turing biasa. Yang pertama adalah mesin Turing two-way infinite tab, yaitu mesin Turing yang sama dengan mesin Turing biasa, namun memiliki pita yang tidak terbatas kedua arah. Yang kedua adalah mesin Turing multi-track, yaitu mesin Turing ini memiliki banyak jalur pita dan satu penunjuk untuk semua jalur pita. Penunjuk dapat membaca dan menulis simbol sejumlah jalur pita dalam satu gerakannya. Yang ketiga adalah mesin Turing multi-tab. Mesin Turing ini memiliki banyak jalur pita dan satu penunjuk untuk setiap jalur pita. Setiap penunjuk dapat bergerak secara terpisah. Yang keempat adalah mesin Turing non-deterministik. Mesin Turing ini memiliki transisi status atau gerakan yang banyak untuk satu pasangan status dan simbol yang dibaca. Kelima, ada mesin Turing multidimensi. Mesin Turing ini memiliki pita berbentuk dua dimensi atau lebih. Pada kasus dua dimensi, penunjuk dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, bahkan ke bawah.
Dan yang terakhir, ada mesin Turing multi-head. Mesin Turing ini hanya memiliki satu jalur pita, namun memiliki jumlah penunjuk atau head yang banyak. Setelah kita mengetahui tentang mesin Turing itu sendiri, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mesin Turing sebagai penjumlahan dan pengurangan. Mesin Turing dapat dipandang sebagai penghitung fungsi bilangan bulat ke bilangan bulat. Untuk dapat melakukan penghitungan ini, dibuat konvensi sebagai berikut. Integer bernilai K direpresentasikan sebagai 0 pangkat K, yaitu string yang terdiri dari 0 sebanyak K kali pada pita masukan. Jika fungsi memiliki beberapa argumen sebagai input, I1, I2, sampai dengan I ke M, maka bilangan bulat ini dituliskan pada mesin Turing yang dibatasi oleh 1. Dituliskan 0 pangkat I1, 10 pangkat I2, dan seterusnya. Hasil penghitungan fungsi berupa integer P, maka dituliskan pada pita sebagai 0 pangkat P. Sebagai contoh, argumen dari fungsi f, 3, 7, 5, dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika sebelum mesin Turing bekerja, pada pita masukan terdapat rangkaian simbol yang direpresentasikan M argumen. Dan pada saat mesin Turing berhenti bekerja, pada pita terdapat simbol 0 pangkat P, maka didefinisikan sebagai F dalam kurung I1, I2, dan banyak I lainnya, sama dengan P. Jika dalam mengolah input tersebut mesin Turing tidak berhenti bekerja, maka simbol yang tertera pada pita tidak dapat dipandang sebagai hasil perhitungan fungsi. Dalam hal ini dikatakan bahwa nilai fungsi untuk masukan tersebut tidak terdefinisi. Hal ini juga yang membedakan apakah fungsi yang dihitung oleh mesin Turing merupakan fungsi total atau fungsi parsial. Jika fungsi yang dihitung terdefinisi, hasilnya untuk setiap nilai yang diberikan, maka fungsi tersebut dikatakan bersifat total. Jika sebaliknya, maka fungsi tersebut dikatakan bersifat parsial. Contoh pertama yaitu mesin Turing untuk menghitung penjumlahan. Pada keadaan awal, di dalam pita terdapat rangkaian simbol yang bentuknya 0 pangkat N. Untuk menambahkan fungsi dengan 1, maka gerakan yang harus dilakukan adalah menambahkan satu simbol, yaitu 0, pada sel paling kanan, sehingga pada pita terdapat rangkaian simbol dalam bentuk 0 pangkat N tambah 1. Jadi algoritmanya adalah sebagai berikut. Geser head ke kanan sampai dijumpai B, ganti simbol B dengan 0. Fungsi pergerakan mesin Turingnya adalah sebagai berikut, sehingga notasi formal mesin Turing penambah 1 adalah dengan definisi lambda seperti di atas. Contoh kedua yaitu mesin Turing untuk menghitung pengurangan. Pada keadaan awal di dalam pita terdapat rangkaian simbol yang berbentuk 0 pangkat M, 10 pangkat N. Mesin berhenti bila di pita tercetak simbol 0 pangkat M dikurang N. Algoritmanya adalah M mengganti simbol 0 yang pertama dengan B. Kemudian dilakukan pencarian 1 ke kanan yang diikuti dengan 0, mengganti 0 dengan 1. Selanjutnya M kembali bergerak ke kiri sampai bertemu B. Lalu kembali ke 1. Pengulangan akan berhenti jika contohnya kasus 1 ketika pencarian ke kanan, simbol 0 mesin M tidak menemukan B. Contoh kasus 2, mulai pencarian M tidak menemukan 0 untuk diganti dengan B. Maka fungsi transisinya akan menjadi mulai pencarian ganti simbol 0 pertama dengan B. Langkah kedua, pencarian ke kanan mencari 1 yang pertama.
Langkah ketiga, melakukan pencarian ke kanan melewati 1 hingga ketemu 0, lalu mengganti 0 dengan 1. Langkah keempat, bergerak ke kiri simbol B, masuk ke status key 0. Langkah yang kelima, jika status key 2 diperoleh B sebelum 0, kasusnya seperti nomor 1. Masuk ke status key 4 dan bergerak ke kiri mengganti simbol 1 dengan B, sampai menemukan B. Simbol B ditukar dengan 0, masuk ke status key 6 dan berhenti. Dan langkah yang terakhir adalah jika dalam status key 0 ditemukan 1 bukan 0, kasusnya seperti nomor 1. M masuk ke status key 0 dan menghapus semua simbol. Contoh rangkaian deskripsi sesaatnya adalah sebagai berikut. Setelah kita mempelajari tentang mesin Turing sebagai penjumlahan dan pengurangan, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mesin Turing multidimensi, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Wulan. Di sini ada pengertian mesin Turing dimensional type. Mesin Turing ini memiliki pita yang multidimensi. Mesin Turing biasa memiliki pita yang berdimensi 1. Untuk pita 2 dimensi berarti head dapat berpindah dari satu sel ke sel lain yang terletak pada suatu bidang datar. Mohon maaf ya, untuk pembahasan mesin Turing multidimensi memang cukup sedikit, bahkan hanya membahas tentang pengertiannya saja. Itu karena kami cukup kesulitan untuk mencari materi pembahasannya. Bagaimana kita langsung saja ke mesin Turing non-deterministik. Yuk kita simak video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rika Melia. Non-deterministik. Mesin Turing ini memiliki satu pita terbatas pada salah satu ujungnya. Untuk setiap kombinasi status dan simbol pita yang sedang dibaca, mesin ini dapat memiliki sejumlah gerakan berikutnya. Semua mesin Turing yang dibahas sebelum ini adalah mesin Turing deterministik. Pada mesin Turing deterministik, fungsi transisi memiliki nilai tunggal, sedangkan pada mesin Turing non-deterministik, untuk pasangan status dan simbol tertentu mungkin dijumpai lebih dari satu aksi. Mesin Turing non-deterministik dapat disimulasikan oleh sebuah mesin Turing deterministik. Dasar pemikirannya, untuk setiap status dan simbol pita mungkin memiliki lebih dari satu aksi yang banyaknya berhingga. Misalkan pilih aksi ini diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan penomoran ini, rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai rangkaian bilangan dari 1 sampai K. Untuk mensimulasikan mesin Turing menggunakan 3 pita. Pita pertama menyimpan input yang diolah. Pita kedua digunakan untuk menyimpan rangkaian bilangan 1 sampai dengan K yang dibangkitkan secara teratur. Rangkaian ini akan dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian terpendek yang terdiri dari satu simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin akan mensimulasikan perilaku secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan pada pita kedua. Dengan demikian, jika menerima rangkaian simbol masukan, haruslah ada sebuah rangkaian aksi yang menerima, karena rangkaian aksi pada pita kedua dibangkitkan secara teratur. Maka dapat juga suatu saat menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebaliknya, jika tidak menerima, maka tidak ada rangkaian aksi yang dapat digunakan oleh mesin.
dalam menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Nah, gimana? Memang sulit sih untuk dipelajari dalam satu kali, tapi kalau kita tetap berusaha, pasti bisa. Sudah dulu ya video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton.